bukti kebesaran Tuhan, di mana kami mau lihat mujizat yang dinyatakan setiap hari. Kami ada hari ini oleh karena kasih karunia, oleh karena belas kasihan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah hadirat-Mu begitu nyata di tengah-tengah kami, dan setiap firman yang kami dengarkan pada hari ini terpatri, termeterai di hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ubahkan kami Tuhan, hari lepas hari menjadi seperti Engkau. Amin. Silakan duduk. Kapan? Belum, banyak belum ya. Oke, saya akan memakai waktu yang indah ini untuk berterima kasih untuk Spain dan juga Gemim yang ada di Hong Kong ini yang telah mengundang saya, Bapak yang telah mengundang saya untuk melayani di sini. 3 minggu ini ternyata begitu singkat ya. Itu kalau apa? Itu baru kayak kalau pacaran ya, baru enak-enaknya sudah LDR. Jadi saya ingat ketika saya lihat ke belakang 3 minggu saya di sini, ada yang dulu dari biasanya hari Senin sampai Jumat saya di sini kan. Oh, kami kalau bukan sini karena itu day off saya, Kamis day off saya. Jadi ada saya di gereja, ada yang datang, ada yang bawa makanan, ada yang bawa uang, kasih uang ini untuk beli bubble tea karena mereka dengar saya suka minum bubble tea. Jadi ada yang datang, ada yang terima kasih juga sudah masak nasi, taruh di kulkas buat saya pakai, buat saya makan. Jadi Bu, saya bisa save money. Oh, ya. Thank you, kalian anak yang baik. Bukan cuma itu juga, I have fun. Ternyata gokil-gokil ya anak-anak di sini ya. Anak Pak Slamet. Bapaknya gokil, jadi orang tuanya gokil, anak-anaknya juga gokil ya. Terima kasih, saya bersuka cita karena saya merasa bahwa kalau saya datang sini, biasanya kan kalau ada orang baru kan mesti kayak cari, kalau orang Nado bilang mau cari slack tinggal di rumah, mau cari caranya gimana bisa bergaul kan. Nggak tunggu lama sudah. saya sangat senang, saya merasa bahwa saya tidak perlu berusaha keras untuk bisa menjadi bagian dari keluarga Spin Hong Kong. Terima kasih karena saya yakin percaya karena kasih Kristus lah yang membuat kita semua jadi keluarga. Ya. Kasih. Hari ini saya ada siapkan satu sharing, tapi masih hal yang sama, tapi mungkin ada sedikit perubahan. Tadi waktu awal nyanyi lagu pertama, baru nyanyi satu kalimat yang katakan putra itu langsung menangis saya. Bukan karena saya punya masalah, enggak. Tapi saya langsung betapa besarnya kasih Tuhan itu. Maksudnya kita yang sudah menikmati kebebasan, kita yang sudah menikmati bebas dari masa lalu, bebas dari kemarahan, bebas dari balas dendam, bebas dari segala sesuatu yang merusak hidup kita. Ketika kita mengingat kembali kasih Kristus itu, tadi saya nggak bisa lagu pertama nggak bisa nyanyi, saya cuma nangis, saya bilang Tuhan terima kasih. Tapi ada hal yang lain juga. Tuhan berkata gini, okay, I love you. Saya sangat mengasihi kalian semua. Dan Tuhan tahu setiap masa lalu kita. Tuhan tahu apa yang terjadi di masa lalu. Itu gambaran yang saya lihat itu sama seperti kita itu ditembak kiri kanan, pokoknya sudah babak belur lah kita semua ini. Tapi Tuhan bilang, hey, I still love you. Apapun yang terjadi di masa lalu, babak belur, sudah ditembak, sudah setengah mati, mungkin sudah, kalau orang lain mungkin sudah koma. Tapi Tuhan bilang, hey, I give you resurrection, kebangkitan, bangkit. Dan ada satu orang yang cukup terkenal, namanya Ernest Hemingway. Saya juga nggak kenal dia. Tapi dia pernah menulis begini, pelajaran tersulit yang harus saya pelajari sebagai orang dewasa, kita semua orang dewasa di sini kan, adalah keinginan untuk terus maju, tidak peduli seberapa hancurnya perasaan saya. Tapi saat ini, di sini dia katakan bahwa dia harus belajar sebagai orang dewasa, bahwa dia harus tetap maju, move on, tidak peduli seberapa hancurnya perasaan saya. Tapi saya mau katakan stop. Jangan, karena Tuhan peduli. Jangan kita move on dengan hati yang hancur. Jangan kita move on dengan cara berpikir yang salah. Jangan kita move on sama dengan zombie. Sepertinya hidup tapi mati. Ya? Ada banyak dari kita hidup sama seperti zombie. Hai, apa kabar? Happy
tapi hati hancur. Kenapa? Topeng. Bersukacitalah. Tapi keluar dari gereja, orang lain saja. Udah beda. Kita bilang, hey, stop, move on. Jangan terus maju, berhenti sejenak dan lihat ke dalam. Karena kehendak Allah, bukan kita tetap maju, tapi kita hidup. Dan hidup yang dia berikan adalah hidup yang berkemenangan, yang berkelimpahan. Amin. Kalau ada dari kita ini yang merasa lagi zombie mode, dalam mode zombie sekarang, stop. Ayo. Kalau saya sekarang 3 minggu kan di sini. Besok saya sudah pulang. Ketika saya melihat, wah ternyata 3 minggu itu begitu cepat berlalu. Kalian tahu dah hari pertama saya di sini, wah 3 minggu ini nggak mau dipikir. Ngerti nggak? Ngerti kan? Kalau saya masih lihat 3 minggu, saya bilang 3 minggu sama oke. Week off pertama saya akan ke Victoria Prison. Sudah schedule kan? Karena mau mengisi waktu. Tapi sekarang sudah terakhir, wah ternyata cepat. Mungkin sekarang kita pikir hidup kita masih lama. Jadi gak apa-apa lah berfoya-foya, saya bikin ini, saya bikin itu. Tapi ingat, kalau nafas sudah saya pakai tabung, masih ada kesempatan itu ya kalau masih pakai tabung. Tuhan, minta maaf. Nah, kalau langsung terbang, lah hidup sebagai zombie, mati pun zombie. Ya. Tapi ingat, Tuhan mengatakan, hey, I love you. Stop that kind of life. Berhentilah hidup seperti zombie. Karena Tuhan mengatakan bahwa aku datang memberi mereka hidup. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jangan biarkan diri kita dihancurkan, dibinasakan. Dan Tuhan mengatakan, aku datang supaya mereka bisa memiliki hidup, dan hidup yang berkelimpahan. Bukan uang berkelimpahan ya, hidup. Walaupun kita punya banyak uang, coba kita lihat banyak orang kaya hidup foya-foya ya, tapi akhir mereka di mana? Di rumah sakit pakai tabung. Bos-bos kalian ya, yang kalian jaga ya. Uang gak bisa beli hidup. Uang gak bisa membeli kenyamanan. Uang gak bisa membeli ketentraman. Punya banyak uang, anak berantem buat apa? Tuh? Oke, mari kita buka firman Tuhan yang terdapat dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Mari kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bisa dimengerti ternyata. Kalau ada saat ini mengatakan, saya tidak tahu kehendak Tuhan. Hey, stop it. Kehendak Tuhan sudah tertulis dengan jelas di Alkitab. Sama seperti orang tua kita. Oke. Kalau kita mau tanya sama orang tua kita ya, saya yakin dan percaya mereka kalau mau ditanya orang tua yang baik ya, bukan orang tua yang jahat, orang tua yang baik. Pasti jawaban mereka, oh saya nggak apa-apa kalau anak saya mau jadi dokter, atau dia mau jadi guru, atau dia mau kerja di Alfamart. Yang penting dia hidup baik, hidup bahagia. Itu hati orang tua ya. Mau sekolah tinggi-tinggi, atau mungkin memang kalau nggak mampu mungkin putus sekolah, tapi dia hidup baik. Nggak ada orang tua yang berharap anaknya jadi berandalan. Nggak ada orang tua yang berharap anaknya jadi pembunuh. Nggak ada kan? Sama seperti Tuhan. Tuhan bukan tujuan Tuhan kepada kita bukanlah supaya kita menjadi, oh kamu harus jadi pemimpin pujian, kamu harus jadi pendeta, kamu harus jadi gembala. Enggak. Hati Tuhan adalah jadilah anak yang baik, anak Allah yang baik, anak-anak Tuhan yang mencerminkan karakter Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Amin. Nah di sini dikatakan bahwa berjaga-jagalah karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan jadi bodoh. Sudah bertahun-tahun di gereja tapi tidak tahu kehendak Tuhan. Sudah bertahun-tahun di gereja tapi hidup seperti zombie. Tapi Tuhan bilang jangan jadi bodoh. Jangan mau dibodohi. Cukup sudahlah mantan bodohi kita. Jangan kita bodohi diri kita sendiri. Amin.
Kita mau Kristen ataupun kita bukan Kristen, hari-hari ini tetap jahat. Teman saya bertanya, Marina, apa sih berkatnya jadi anak Tuhan? Sama-sama sakit, bisa sakit, betul? Kadang-kadang anak Tuhan lebih tidak punya uang. Kenapa? Hari Minggu harus kasih persembahan. Kan biasanya kalau yang lain kan mereka bisa pakai beli bubble tea. Bubble tea lagi. Waduh, ini sepertinya harus ada yang beli dia. Lihat, Mama katakan, mau kita mau anak Tuhan ataupun kita bukan anak Tuhan, tetap hari-hari ini adalah jahat. Bonusnya kita yang membedakan kita dengan mereka yang tidak mengenal Tuhan, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Amin. Kita punya pengharapan untuk masa depan. Amin. Walaupun hari-hari ini jahat, ada sakit penyakit, ada kecelakaan, ada wabah, ada musibah, tapi kita bisa berkata, Tuhan tolong. Bukan Facebook, tolong. Ada yang bertanya, Kak, nggak apa-apa nggak kalau saya tulis sesuatu status di Facebook? Silahkan. Tapi ingat, curahan hati bukan untuk publik. Ke Tuhan. Ya, Tuhan. Ingat, mereka itu dunia maya. Ada yang mau maya sih? Komen perhatian mereka juga, maya. Ya, tapi Tuhan. Kita sudah tadi nyanyikan bahwa Allah kita hebat. Allah kita luar biasa. Saya mau katakan, mungkin ini nggak alkitabiah, tapi saya mau katakan ini. Kalau kita punya teman yang luar biasa, kalau kita punya teman yang kaya raya, pakai dia. Bukannya pakai, enggak. Mungkin konotasinya beda ya, konotasinya salah mungkin. Tapi saya ingat, Tuhan kita pencipta langit dan bumi. Dia pemilik surga, pemilik dunia ini, dan segala sesuatu yang ada. Pemiliknya. Ya, berarti Tuhan kita itu kaya. Bukan cuma kaya raya. Bukan cuma bilioner, dia lebih dari itu. Ya. Kalau kita butuh uang, minta Tuhan. Jangan pinjam teman. Jangan apa? Kalau di Manado Indonesia itu ada apa ya? Online itu. Saya pernah terima teks. Wah, ini siapa ini? Ternyata teman saya itu punya nomor saya di handphonenya. Dan handphonenya dibajak. Terus semua orang yang ada di kontaknya itu dikirim message. Langsung ketahuan lah dia lagi pinjam pinjol ya? Pinjol. Orang-orang langsung teror, hei, kamu bikin apa uangnya? Kembalikan. Ya, Tuhan kita itu luar biasa. Dan di sini dikatakan, hari-hari ini adalah jahat, jangan kamu jadi bodoh, tapi ketahuilah kehendak. Oke, siapa yang mau tahu kehendak Tuhan? Mau enggak? Mau atau mau banget? Mau banget. Oke, yang mau banget. Oke ya, kamu jawab dengan jawaban kalian ya. Siap ya? Siap. Kenapa saya mengatakan ini? Karena di luar Tuhan otomatis sudah binasa. Kalau kita tahu jalannya sudah menuju jurang, jangan jalan terus. Betul? Jangan pikir kita masih punya kayak Khairil Anwar 1000 tahun lagi. Jangan. Tapi kalau tahu ini jalan sudah salah, balik ya. Balik. Oke, kita buka. Ini kalian sudah tahu lah. Ini saya sudah share berapa kali. Karena saya pikir ketika saya lihat khotbah saya dari hari pertama saya khotbah, ini sepertinya temanya sama ya. Ini sama seperti ayo bertobat, ayo ingat kalau itu anak Allah. Semuanya sama. Terus saya bilang, Tuhan, ganti dong. Ada yang lain nggak? Betul, hey, Paulus saja di hari-hari terakhir khotbah yang sama tentang kerajaan Allah. Dia nggak ganti. Kenapa? Itulah yang terpenting. Ketahui Tuhan, mengenal Tuhan, dan buat Tuhan dikenal. Oke, kita buka dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Oke, yang sudah temukan tolong baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahnya yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan tubuhmu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah
yang baik yang berkenan kepada Allah dan manusia. Banyak dari kita ketika kita baca ayat-ayat ini kita lupa statement yang pertama mengatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah kita ada hari ini, karena kemurahan Allah Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup hari ini, untuk berubah, untuk bisa menikmati kasih-Nya. Kalau pada malam hari Tuhan bilang, oke, waktunya selesai, nggak bangun pagi ini, serius, nggak bangun. Kenapa kita masih bangun hari ini? Karena Tuhan tahu, hey, karena kemurahan-Ku kamu hidup. Kalau kita tahu kita hidup oleh karena kemurahan Tuhan, mari, di sini katakan, persembahkanlah tubuhmu. Hei, kenapa Tuhan bilang persembahkanlah jiwamu, persembahkanlah uangmu, persembahkan, tapi Tuhan bilang tubuhmu. Apa sih dengan tubuh ini? Apa yang Tuhan bilang harus persembahkan tubuh? Kenapa harus tubuh? Kenapa harus tubuh? Tubuh kita adalah Baik Allah. kalau bukan bait Allah, bait siapa? Baitku. Ya. Karena tubuh ini tubuh yang fana. Walaupun kalian mau, kalau orang Manado bilang vermak. Bahasa Indonesia itu sebutannya vermak. Permak. Itu bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Manado. Oh sama, oke, aman. Aman. Mau permak bagaimanapun wajah ini, tubuh ini, mau pakai hayu sekali lebih tinggi, tetap ini fana, mati jadi abu, dimakan ular, cacing, ya kan? Tapi Tuhan bilang, hey, ku tahu tubuhmu fana, tapi tubuh yang fana ini bisa saya pakai untuk kemuliaan. Oke? Sama seperti persembahan yang kalian berikan. Saya yakin dan percaya persembahan yang kalian pakai, yang kalian berikan ini bukan dipakai untuk foya-foya, enggak kan? Tapi untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan, benar? Nah, kalau tubuh kita dipersembahkan kepada Tuhan, oke. Tian, sini. Nggak usah lah, nggak usah pakai kursi. Ini ada lantainya. Sudah janji ya, dia sudah mau. Oke, sekarang Tian. Siap. Datang di sini ya. Mempersembahkan dirinya. Ayo. Iya, silakan. Mempersembahkan, coba bayangkan saya ini Tuhan ya. Kalian pernah dengar ada cerita di Perjanjian Lama tentang seseorang mempersembahkan anaknya? Abraham. Nah, ketika, nggak apa-apa ya, nyaman kan? Nyaman. Oke, kita harus perhatikan ini. Ketika Abraham mendengar suara Tuhan, persembahkanlah anakmu yang tunggal. Ketika dia naik gunung, di pikirannya apa? Anaknya sudah mati. Sudah mati. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak, di pikiran Abraham, Ishak sudah mati. Oke? Ketika Lian mempersembahkan dirinya kepada Tuhan, berarti di pikirannya Lian sudah Mati. Sudah? Dan oleh karena itu kita nyanyi, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Yang mati bukan tubuhnya, yang mati adalah cara hidup yang lama, cara berpikiran yang lama. Oke, silakan, terima kasih. Aduh, Tuhan. Bangkit. Oh, bangkit dia. Kan? Kita semua nyanyi ku telah mati, tapi hidup kita masih sama. Pemimpin hidup kita masih ego kita. Pemimpin hidup kita masih amarah kita. Pemimpin hidup kita masih hal-hal yang lama. Itu Tuhan, hey, jangan dustai dirimu. Kalau kamu belum mati, ya belum mati. Tapi Tuhan mengatakan, kalau kamu tetap hidup dalam caramu yang lama, kamu sudah mati. Tapi kalau kamu memberikan hidupmu, mati atas segala masa lalumu dan segala dosa-dosamu, meninggalkan segala sesuatu, dan ikut aku, kamu hidup. Dan Tuhan, serius, banyak hal yang kita bisa baca di sosial media, tapi hanya Tuhan satu-satunya cara
untuk kita bisa selamat. Nggak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Dan ketika kita jadi anak Tuhan, keselamatan, Tuhan selamatkan kita bukan hanya supaya kita ditebus, bukan hanya supaya kita bebas dari masa lalu kita, dari dosa-dosa kita. Ketika kita diselamatkan, kita punya tujuan baru. Kita punya arah yang baru. Bukan yang lama lagi. Yang dulunya setiap kali keluar, lihat dia, awas kau. Tunggu tanggal mainnya. Ya. Tapi sekarang ketika kita keluar, ketika kita berjalan, ketika kita melakukan sesuatu, tujuan kita sudah berbeda. Di sini di ayatnya yang kedua bisa dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah. Cara-cara yang lama ubah. Habit, kebiasaan kita yang lama harus diubahkan. Kenapa orang yang kecanduan narkoba mereka harus masuk rehabilitasi? Kenapa? Berubah. Biar nggak kebiasaan. Bukan biar nggak kebiasaan. Berubah. Supaya mereka memiliki kebiasaan yang baru. Karena serius, kalau kita yang dulunya contoh ya, ini contoh. Kalau kita yang dulunya kebiasaannya sudah bertahun-tahun, paling mudah pergi ke rumah tetangga terus cerita tentang tetangga yang lain. Saya bilang ya, kebiasaan kita bertahun-tahun sudah begitu. Habis cuci piring, aduh bikin apa? Ke rumah tetangga gitu ya. Kebiasaannya begitu. Untuk merubah kebiasaan yang baru, harus dari kebiasaan yang untuk merubah kebiasaan yang lama, harus cari kebiasaan yang baru. Contohnya yang dulu ke rumah tetangga, sekarang oke, saya akan ke kamar dan berdoa untuk tetangga yang itu. Sekarang saya bukan mau gosip dengan tetangga, saya mau gosip dengan Tuhan. Tuhan, itu tante sana Tuhan begini. Ya, beda, ganti kan, kebiasaan baru. Nah, saya mau katakan Tuhan nggak pernah ember. Yes. Enggak benar. Tuhan enggak. Ya, Tuhan bisa jaga rahasia. Lebih baik kita mungkin gosip dengan Tuhan lah, ya. Karena Tuhan tahu. Pasti ketika kita gosip dengan Tuhan, Tuhan stop. Karena tetangga itu baru datang lepas kita, gosip tentang anak. Saudara keluar. Oke, hey, anak-anak Tuhan. Tuhan tahu, Tuhan pasti akan tegur kita. Kenapa? Karena Tuhan mau kita jadi seperti Dia. Berubahlah oleh pembaruan budi kita. Jangan seperti dulu lagi. Suatu saat kita akan pulang rumah. Dan orang-orang yang dulu yang mungkin mencemooh, menceritakan kita, mereka melihat, wah, there's something different. Ada yang berbeda. Ya? Karena Yesus sudah ubahkan kita. Nah, sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan, perubahan apakah yang harus kita lakukan? Seperti apakah perubahan itu? Di ayat-ayat selanjutnya, yang hari Rabu yang lalu sebenarnya kita akan baca, tapi saya bilang baca saja sendiri. Kita buka di dalam pasal 12 ayatnya yang ke-9 sampai 21. Situ perikopnya apa sih? Nasihat untuk hidup dalam kasih. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Tapi sebenarnya itu judulnya adalah tanda orang Kristen yang benar. Ternyata ada orang Kristen yang salah. Kalau begitu kan? Kalau ada statement tanda orang Kristen yang benar, berarti ada tanda orang Kristen yang salah. Tapi saya mau katakan, nggak mungkin. Orang Kristen pasti dia benar. Ya kan? Nah, kalau orang Kristen yang gosip, itu bukan orang Kristen. Betul nggak? Karena kata Kristen, di dalam kata Kristen itu sudah baik. Arti kata Kristen itu adalah pengikut Kristus. Tahu nggak pertama kali kata Kristen di orang-orang yang percaya kepada Kristus dipanggil Kristen? Tahu nggak di mana? Di Antioquia. Itu yang kasih nama mereka itu bukan orang Kristen sendiri, itu orang pagan, orang yang menyembah berhala. Ketika mereka melihat orang-orang Kristen berkumpul, mereka mengatakan, "Hei, mereka seperti Kristus." Mereka dipanggil Kristen. Orang yang tidak percaya kepada Kristus panggil mereka Kristen.
Karena apa? Cara hidup mereka seperti ajaran Kristus. Nah, kalau orang Kristen hidup tidak seperti ajaran Kristus, apakah mereka Kristen? Ada istilah Kristen KTP, tapi renungkan kata-kata ini ya. Oke. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-9, di situ dikatakan nasihat untuk hidup dalam kasih, tanda orang Kristen yang benar. Kita cek. Saya akan baca, tapi masing-masing dari kita tanya diri kita. Tanya diri kita ya. Apakah saya melakukan ini atau tidak? Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kita pernah mengasihi dengan pura-pura? Pernah. Apakah kita menjauhi yang kita melakukan baik tapi tetap mendekatkan diri pada yang jahat? Ya kan? Pernah. Sekarang saya tanya sekarang. Yang lalu biarlah berlalu ya. Oke, terhitung jam berapa sekarang? Terhitung hari ini jam 11.36. 37. Terhitung hari ini. Untuk kita lihat ke depan sekarang ya. Janganlah kita pura-pura mengasihi orang lain. Kalau kita mengasihi, kasihlah mereka. Ya. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Oke. Sekarang kita mau exercise langsung saja sekarang. Yang jahat adalah pukul orang, betul? Yang baik adalah peluk. Oke, sekarang sambil tolong, ayo kita rangkul satu dengan yang lain. And say I love you. I love you. Jangan pura-pura ya, harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh peluknya ya. Biarlah I love you kalian hari ini, pelukan-pelukan hangat kalian hari ini bisa juga tertransfer ke mereka yang ada di luar sana. Amin. Mungkin orang-orang Indonesia, teman-teman kita yang membutuhkan kasih. Ayo, tunjukkan kepada mereka bahwa kita orang Kristen. Amin. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Wah, keren tuh. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oh, siapa yang semangat hari Minggu ke gereja? Amin. Semuanya semangat? Hari Minggu. Sakit badan. Kemarin libur ya. Alasan ya. Semangat kan ke gereja? Semangat. Semangat melayani? Amin. Janganlah kerajinanmu kendor. Dan di sini dikatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesakan dan bertekunlah dalam doa. Berdoa kan? Amin. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Makan sih kami ini memberikan saya tumpangan untuk tinggal di rumah majikannya. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan Oke. Exercise lagi. Siapa yang pernah menganiaya kalian? Gak perlu sebut nama, gak perlu cuma namanya. Oke, sekarang dalam hati atau mungkin bisa memperkatakan Tuhan, saya memberkati dia dan saya mengampuni dia. Oke, ayo, boleh? Oke, dalam hitungan 3 ya, semuanya sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, saya berkati dia, mengampuni dia dan berkati dia. Melipatkan dia. Ternyata banyak yang belum mengampuni dia. Ketahuan, nggak apa-apa. Yang penting masih hidup dan masih punya kesempatan untuk bertobat ya. Hey, ampuni, serius. Kenapa pengampunan begitu penting? Tuhan mengatakan kepada kita, karena dengan mengampuni kita bebaskan diri kita dari hal-hal yang tidak. Amin. Bagi mereka yang sudah menikmati nikmatnya hidup dalam pengampunan, nggak mau lagi kita mau hidup dalam amarah. Wah, begitu damai. Wah, tidak mau saya mau gantikan dengan ini. Oh, cuman karena orang ini. Nggak mau. Saya nggak mau. Saya nggak mau gantikan damai saya dengan hanya karena orang ini. Oke? Nah, itu dikatakan juga. Sudah di ayat mana ini? Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Oh, saya yakin cuma Spin kalian tahu bagaimana bersukacita dan menangis bersama-sama, saling mendukung satu dengan yang lain. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Wah. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai.
Oke? Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Semua. Gini ya, kita mikir gini. Sebelum kita melakukan sesuatu, apakah itu baik untuk orang itu? Sebelum kita mengatakan sesuatu, apakah baik untuk kita katakan? Kemarin, oke, saya akan pakai Lita lah. Fresh. Kemarin saya ada khotbah ini, terus saya mengatakan sesuatu yang mereka yang besar, ya. Terus saya langsung pas dia tepat di depan mata saya, seperti Lita. Terus tiba-tiba saya tuh, ups, bukan maksud hati saya untuk Lita kamu besar gini. Tapi menurut saya akan mikir, kan Lita sudah dewasa, pasti dia ngerti lah. Tapi hati saya berubah, saya bilang, enggak, saya harus pergi ke Lita dan mengatakan, hey, sorry. Bukan maksud hati saya mengatakan seperti itu. Terus Lita jawab gini, oh nggak apa-apa, saya sudah biasa, saya kuat, saya nggak, itu bukan hal yang, maksudnya hal yang besar. Ya, itu bukan hal yang besar buat dia, tapi saya harus berubah dan cara berpikir saya. Saya harus minta maaf. Ya betul? Dia aman atau tidak, saya itu harus mengerti dan memperhatikan orang lain. Karena ada banyak orang yang nggak bisa handle itu. Jadi saya yang kuat, saya mungkin yang melakukan hal itu harus pergi dan minta maaf. Betul? Di dalam Matius di situ pun dikatakan, jika kamu mempersembahkan sesuatu di altar dan kamu mengingat bahwa ada bukan kamu yang rasa, tapi ada orang lain yang kamu pikir pasti ada masalah dengan orang ini, tinggalkan persembahanmu dan berdamailah dengan orang itu. Tidak ada guna Tuhan bilang kamu mempersembahkan sesuatu di altar kalau kamu nggak berdamai dengan saudaranya. Nonsense. Sia-sia. Buat apa? Ya? Berdamai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu tergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hidup damai. Amin. Damai itu indah. Saudara-saudaraku yang kukasihi, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpahkan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kepada kejahatan dengan kebaikan. Amin. Jika Tuhan ada di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Tuhan mengatakan gini, sama seperti orang tua yang baik, ya. Kalau anak-anaknya punya masalah, ini Tuhan mengatakan gini, hey, anakku, tetap buat baik, saya yang akan bertanggung jawab. Kalian nggak perlu balas. Mungkin kalau kita balas cuma balas di Facebook. Tapi kalau Tuhan balas, bahaya. Tapi bukan karena kita menginginkan pembalasan Tuhan atas orang itu. Tapi kita mau ketika Tuhan membalas kejahatan mereka terhadap kita, mereka bisa bertobat. Kenapa Tuhan mengatakan kepada kita untuk tidak membalas? Karena hati kita itu penuh dengan kebencian, dengan kemarahan, dan apa yang akan kita lakukan pastilah yang jahat. Tapi Tuhan ketika dia membalas, hatinya itu penuh kasih. Ketika dia membalas, bukan karena dia ingin kamu harus kayak seperti dewa-dewa Romawi langsung kilat, mati. Nah, di dalam Petrus Tuhan mengatakan, kenapa sampai sekarang dia belum datang? Bukan karena dia lalai, bukan karena dia lupa atas janjinya, tapi dia memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bertobat, termasuk orang yang membenci kalian, termasuk orang yang menganiaya kalian, termasuk orang yang bersalah atas kalian, termasuk orang yang mengkhianati kalian. Mereka pun adalah orang-orang, kelompok orang-orang yang Tuhan lagi tunggu untuk kembali. Kenapa? Rumah Bapa begitu besar. Dia mau anak-anaknya untuk kembali. Mari kita jadi anak-anak Allah, anak-anaknya Tuhan, yang betul-betul hidup dalam kebenaran dan hidup untuk bawa kembali bagi nama Tuhan. Dan sampai suatu saat nanti kita akan ketemu, kalau enggak di Singapura atau di Hong Kong atau di Manado atau di Indonesia, let's meet up there. Kita ketemu di atas. Dan mulai dari sekarang, stop hidup seperti zombie. Hiduplah dengan kehidupan yang Tuhan berikan atas kita. Hidup yang berkelimpahan, memberkati banyak orang. Mari kita berdoa.
Bapak terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami mau hidup untuk Engkau, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hidup ini yang Kau berikan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah Bapa yang baik.